Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada seorang kiai yang menyatakan bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebagai seorang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, yang membatalkan nasab habaib sebagai duriah Rasulullah SAW. Ini ada pendapat yang keliru di antara duanya, tidak bertemu. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani lewat tesisnya bahwa Imam Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut, Yaman. Makanya sebutan Al-Muhajir itu baru ada di abad ke-9. Tapi kiai ini menyatakan bahwa Imam Ubaidillah atau Abdullah yang dikatakan itu pernah hijrah dari Irak ke Yaman. Makanya ada penyematan nama Al-Muhajir sebagai orang yang hijrah. Ini kan beda pendapat antara Kiai Haji Maduddin dan kiai yang akan saya tampilkan videonya berikut ini. Karena berdasarkan kajian nasab tesisnya Kiai Haji Maduddin tidak menemukan. Bahkan Gus Rumel Abbas pun taslim mengenai hal itu, bahwa Sayyid Ahmad tidak pernah hijrah ke Yaman. Tapi kiai ini berani mengatakan bahwa Imam Ahmad hijrah dari Irak ke Yaman. Ini tidak temu referensi yang dibaca kitabnya apa. Tentunya ini perlu diskusi. Tidak lantas membodoh-bodohkan seseorang, mengatakan bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebagai orang yang bodoh, ya, mengatakan Kiai Maduddin hanya imat-imat saja, bahkan menganggap ini bentuk pemecah belahan umat Islam. Tentunya kalau sudah mengkaji ilmu, masing-masing kekeh dengan pendapatnya, ya diskusi saja dengan enak, atau lewat telepon atau duduk bareng. Jadi tidak masing-masing kekeh dengan pendapatnya tanpa referensi yang kuat itu. Karena menurut Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani fatroh selama 550 tahun. Baru ada penyematan Al-Muhajir itu abad ke-9. Habib As-Sakron itu yang menyantolkan nama Imam Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman dengan sebutan Al-Muhajir. Lebih baiknya mari kita simak video berikut ini, bagaimana penuturan seorang kiai itu yang sangat-sangat merendahkan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Sekali lagi mohon maaf NKRI agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaduddin, ya, bukan Imaduddin, itu Hadamuddin itu. Bukan tiang agama, tapi celakanya dia tentang keagamaannya. Bagaimana menyerang para habaib. Ya, habaib itu seperti matahari yang tidak bisa diingkari. Dari generasi ke generasi mereka keturunannya, apalagi dari Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, bahkan juga dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang pindah dari Irak ke Hadramaut. Demi juga Habib Ubaidillah yang namanya Abdullah tapi merubah diri, dia mengatakan tidak pantas saya mengatakan Abdullah, tapi dirubah diri menjadi Ubaidillah yang dihujat habis sama imat itu. Waliyadzubillah, itu adalah upaya setan dan dajjal untuk menjauhkan kita daripada habaib. Kalau kita sudah jauh daripada habaib, jauh dari para aulia, habis kita. Dan beliau mengatakan generasi kita juga dirusak. Mereka merancang untuk merusak generasi kita. Agar apa? Agar kita berpecah belah. Generasi demi generasi, sejarah pun dirusak. Ya, sekarang imat yang tanpa ilmu itu berani ngomongnya, walaupun dengan kebodohannya, ya. Dulu imat itu pernah menyampaikan hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak percaya habaib antara 3 perkara. Saya tidak akan bacakan hadisnya. Saya pernah buat konten sama Waladi Ahmad itu, dia nonton sampai 50.000, yang komentar ribuan, yang menghujat saya habis-habisan, dikatakan budaknya Yaman gitu. Ini pernah dibawakan sama Hadamuddin tadi, bukan Imaduddin, ya. Hadamuddin tadi pernah dibawakan. Orang yang tidak percaya habaib keturunan Nabi antara 3. Pertama, dia orang munafik, ya, imam munafik.
Yang kedua, bisa jadi ya, imam munafik, bisa jadi dia itu pada waktu dilahirkan ibunya berhubungan dalam keadaan haid, bercampur dengan darah haid. Bisa munafik, bisa dia adalah yang benih jadinya dia, bahannya dia dari darah haid. Itu iman itu pernah bicara itu, sekarang menentang habis-habisannya. Ini cara setan, cara Dajjal untuk memecah belah umat Islam.